to explain. Halo semuanya, selamat datang di channel Cool Bulus. Kembali lagi bersama saya dengan si Iwan Bulus. Pada video kali ini kita akan membahas dan mereview film yang berjudul A Street of Fire. Dan sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe, dipersilakan untuk klik tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke undang ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah konser penyanyi solo di sebuah restoran. Di sela-sela acara, sang penyanyi tersebut lalu berinteraksi dengan penontonnya untuk naik ke atas panggung. Di antara banyaknya orang di sana nampak seorang pria mengangkat tangannya. Di momen tersebut ia bermaksud melamar pacarnya untuk dia menikah. Sang pria bernama Anton dan yang wanita bernama Raffi. Meski baru menjalin hubungan selama 2,5 bulan, Anton sudah yakin untuk mengajak Raffi ke jenjang pernikahan. Sorak-sorak penonton pun kian bergemuruh menunggu jawaban dari Raffi di tempat tersebut. Raffi yang diam sejenak akhirnya mau menerima lamaran dari sang kekasih. Lalu keesokan harinya Raffi mengumpulkan para sahabatnya untuk memberitahu jika ia akan segera menikah. Lantas tak berselang lama Anton pun datang untuk menjemput kekasihnya itu. Dari arah belakang nampak seorang wanita cantik menghampiri Anton. Wanita tersebut adalah bernama Sam. Ia meminta Anton untuk berkata jujur kepada Raffi tentang masa lalu mereka. Ternyata sebelum Anton mengenal Raffi dan menjadi kekasihnya Anton, Sam sudah terlebih dulu saling berkenalan, di mana diawali di sebuah diskotik beberapa tahun yang lalu. Sam yang saat itu masih belia mendekati Anton yang sedang minum seorang diri. Sam yang broken home tak merasakan kasih sayang dari seorang ayah, sangat terobsesi dengan Anton yang dilihatnya sangat begitu dewasa. Dan pada akhirnya adegan yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Dan ini akan menyebabkan dolar di video saya berwarna kuning kalau diperlihatkan. Aduh, ingin sekali memperlihatkannya, tapi nggak berani. Oke, ngelantur. Di sana Anton pun mengeculkan dirinya dengan Sam yang anunya masih meklenting di sebuah gedung kosong. Sesudah itu Anton menyuruhnya untuk melupakan kejadian sebelumnya dan menganggap tak terjadi apa-apa. Sam yang berharap lebih karena telah memberikan kehormatannya merasa kecewa terhadap ucapan dari Anton. Setelah ia mengeluarkan keluh kesahnya kepada Anton, lantas Sam pergi dari tempat tersebut. Setelah itu mereka pun berbaur dengan teman-temannya yang lain. Di sini Sam beralasan tak bisa datang ke pernikahan Anton dan Raffi dikarenakan ia akan pergi liburan dengan ayahnya. Raffi sebagai sahabatnya terus mendesak Sam untuk hadir di acara pernikahannya itu dan menyuruhnya untuk mengganti jadwal liburnya. Raffi lantas menyuruh Anton untuk ikut mendesak Sam agar mau hadir di pernikahan mereka. Dengan gugup Anton pun mengiyakannya, lalu Sam pun akhirnya menuruti permintaan dari temannya itu. Lantas scene berlanjut memperlihatkan Raffi yang sedang mengobrol dengan ibunya. Di sana ibunya menanyakan apakah Raffi telah yakin dan siap secara mental untuk menuju ke jenjang pernikahan. Sontak, Raffi terdiam dan semalaman penuh memikirkan omongan dari ibunya itu. Berdasarkan dengan latar belakang keluarganya yang tak harmonis di mana sang ayah telah memiliki wanita lain saat masih berstatus suami istri dan jarang menemui ibunya. Hal itu pun membuat Raffi semakin takut dan lantas menemui Anton untuk membatalkan pernikahannya mereka. Tepat 1 hari sebelum acara tersebut berlangsung, di sana Raffi lantas mengembalikan cincin lamarannya itu dan meminta maaf berkali-kali. Tanpa memberi kejelasan kepada Anton, ia pun lantas pergi beranjak dari sana. Sontak, batalnya pernikahan Raffi dan Anton sangat mengagetkan para sahabat Raffi, terkecuali Sam yang terlihat senyum-senyum bahagia dikarenakan masih memiliki celah untuk masuk ke dalam hatinya Anton. Di tempat yang berbeda terlihat Raffi yang berpamitan dengan keluarganya untuk menenangkan diri di Amerika. Ia juga meminta maaf kepada kedua orang tuanya akibat keegoisannya itu, sehingga pernikahan mereka dibatalkan. Lantas scene berpindah memperlihatkan Anton yang sedang tidak fokus di tempat kerjanya.
Diceritakan, ia bekerja sebagai kepala chef restoran bintang 5. Lalu di tempat yang berbeda, Sam mencoba menghasut teman-temannya yang lain. Singkat cerita, Sam pun berhasil mendekati Anton yang hatinya sedang terombang-ambing. Hal itu pun dirayakan dengan adanya scene yang akan membuat dolar saya kuning lagi. Sam dan Anton pun melakukan drama pengecualian bersama. Beberapa hari menenangkan diri di luar negeri, secara tiba-tiba Raffi telah kembali pulang ke rumahnya. Bergegaslah ia langsung mencari Anton ke tempat kerjanya. Secara kebetulan Sam pun melintas dan tahu jika kini Raffi telah kembali. Tak lama kemudian lalu Anton keluar menemui Raffi. Di sana Anton mengeluarkan semua keluh kesahnya terhadap sikap dari Raffi. Sambil meneteskan air mata, Raffi pun menyesal atas ketakutannya akan suatu ikatan pernikahan. Maka dari itu ia menenangkan diri sejenak untuk meyakinkan dirinya. Anton yang masih mencintai Raffi akhirnya mau menerimanya kembali. Dan apakah kalian tahu apa yang terjadi setelah ini? Iya, betul sekali, drama pengecualian pun terjadi kembali, dan jika ini diperlihatkan sudah barang tentu membuat video ini menjadi dolar kuning. Oke, lantur. Setelah itu pun Raffi meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal bersama dengan Anton guna melihat apakah benar-benar ada kecocokan di antara mereka saat sudah menikah nanti. Meskipun orang tuanya tidak setuju, tapi kerasnya tekad Raffi membuat orang tuanya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Esok harinya terlihat Raffi telah sampai di kosannya Anton. Tak disangka Sam datang juga ke sana dan membuat Anton menjadi panas dingin. Kucing-kucingan pun terjadi di antara mereka bertiga. Sesudah pergi, barulah Anton membukakan pintu untuk Raffi. Ia beralasan tidak tahu kedatangannya dan diakibatkan dirinya yang masih tertidur. Beberapa hari kemudian Sam mengajak Raffi untuk bertemu di sebuah tempat makan. Ternyata, di sana Sam juga sudah membuat janji bersama dengan Anton. Hal itu sengaja ia lakukan agar perlahan-lahan Raffi mengetahui hubungan mereka berdua. Saat sedang mengobrol, secara kebetulan salah satu teman Raffi melihat kebersamaan mereka berdua. Apa yang diharapkan Sam pun akhirnya terwujud. Di mana saat Raffi menelpon Anton, ia mengatakan jika saat ini dirinya sedang mengadakan rapat. Hal itu pun membuat Raffi sangat curiga dengan sikapnya Anton. Melihat gerak-gerik yang aneh dari mereka berdua, membuat hubungan Raffi dan Sam kini mulai memanas. Ditambah lagi pesan singkat yang dikirim dari temannya Raffi dan isi kontak HP dari Anton memperjelas adanya main serong di antara mereka berdua. Untuk memastikan kecurigaan itu, Raffi pun berbohong dan mengatakan kepada Anton jika ia akan kerja keluar kota selama 2 hari. Ia juga memposting status ke media sosialnya agar Sam melihatnya. Alhasil, Raffi pun akhirnya melihat secara langsung pacarnya sedang berduaan dengan Sam dan meluapkan emosinya di sana. Sejak saat itu Raffi pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dikarenakan ia tidak terima dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Anton. Persahabatan yang telah terjalin selama ini akhirnya rusak seketika. Saling sindir dan perang komen di media sosial pun terjadi di antara mereka. Di sisi lain, Anton yang benar-benar merasa bersalah, ia tidak menyangka hal seburuk ini datang menimpanya. Anton pun berharap diberi kesempatan yang kedua untuk memperbaiki semuanya itu. Lalu untuk menenangkan dirinya kembali, Raffi pun memutuskan pergi berlibur dengan keluarganya. Di sana, Raffi bercerita semua keluh kesahnya kepada ibunya. Lalu ibunya memberikan solusi kepada anaknya tersebut. Scene berpindah ke Raffi yang sedang berbicara dengan Anton. Di sini, Anton meminta maaf kepada Raffi sekaligus meminta untuk rujuk kembali. Raffi pun mengiyakannya dan mengajak Anton ke pesta dansa. Di pesta dansa, Anton dan Raffi bertemu dengan Sam. Sam kembali mencoba untuk menggoda Anton, namun Anton langsung menghindarinya. Beberapa menit kemudian, Raffi dengan sangat marahnya melumuri wajah Sam dengan sebuah cairan.
Sontak semua yang ada di sana melihat kejadian itu. Anton datang dan menghentikan aksi dari Raffi. Anton dan Raffi pun pergi dari tempat tersebut. Lalu di akhir film ini, Raffi akhirnya menemui Anton kembali untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nampak Anton yang masih berharap untuk diberikan kesempatan yang kedua atas kesalahan yang ia lakukan. Tetapi Raffi tetap teguh akan keputusannya untuk menyudahi hubungan di antara mereka meski Raffi masih mencintai Anton. Tapi kepercayaan yang telah ia berikan itu sudah dikhianati dan tidak bisa dimaafkan lagi. Namun di sana juga Raffi mengakui karena kesalahannya pergi begitu saja, kini benar-benar semua tidak bisa diselamatkan lagi. Selain itu, kini Raffi juga kehilangan sahabat baiknya dari kecil. Akhirnya semuanya berpisah dan menjalankan hidup masing-masing. Dan film ini pun sampun puput. Pesan dari film ini adalah jangan pernah menyanyiakan cinta seseorang karena itu bisa menyebabkan penyakit hati. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, durus subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Beli kalung di toko kura-kura, Kirang Langkung, Nunas Ampura.